Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusuma. Sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen, sejarah dan arah perkembangannya. Nah, yang pertama ini adalah sejarah tentang akuntansi keuangan. Pada abad ke-15 atau tepatnya pada tahun 1449 di Venisi, Italia, seorang biarawan yang juga ahli matematika di Universitas of Roman yang bernama Luca Pocari yang menerbitkan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica of Proportionalita. Nah, sebuah buku yang dikenal dengan textbook akuntansi paling awal. Nah, apa yang ditulis dalam buku tersebut sebenarnya merupakan modifikasi dari catatan-catatan tersier yang sudah ditemukan pada abad-abad sebelumnya. Nah, akuntansi lahir pada tahun atau pada abad ke-15 ini adalah akuntansi keuangan. Pada awal, akuntansi hanya digunakan sekadar pencatatan atau alat pencatatan atau yang disebut dengan record keeping. Kemudian berkembang sebagai alat pertanggungjawaban dan dari seseorang yang membantu mengurus harta orang lain atau stewardship atau yang disebut dengan manajemen kepada milik harta tersebut. Jadi, akuntansi digunakan oleh manajemen untuk melaporkan pengelolaan perusahaan kepada pihak di luar perusahaan. Perusahaan dalam hal ini adalah pemilik. Inilah esensial awal akuntansi keuangan, yaitu memberikan informasi kepada pihak eksternal perusahaan. Yang kedua ada sejarah singkat tentang akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen mulai pertengahan abad ke-20 terjadi pergeseran paradigma dalam memandang manusia. Menurut teori X, manusia dipandang sebagai faktor produksi, sehingga manusia dapat bereksploitasi sama halnya dengan faktor produksi yang lain. Misalnya mesin. Sejalan dengan peningkatan apresiasi terhadap hak manusia, teori X diubah menjadi bergeser menjadi teori Y. Ketika manusia dipandang sebagai manusia yang bersumber daya, manusia tidak lagi dipandang sebagai faktor produksi, melainkan sebagai moda intelektual. Akuntansi juga tidak lepas dari peristiwa-peristiwa tersebut. Akuntansi mulai memandang aspek-aspek perilaku dalam penerapan akuntansi. Mulailah dilakukan riset akuntansi di bidang keperilakuan manusia. Riset akuntansi keperilakuan dapat dikatakan dimulai tahun 1992 ketika Agaris dibiayai oleh Controllership Federated meneliti the impact of budget of people, yang kemudian dilanjutkan lagi oleh Agaris di tahun 1953 dalam jurnal Harvard Business Review dalam judul Human Problem with Budgets. Bahkan penelitian oleh Agaris ini mendahului Mas Howe, Mr. Gergo atau Rickert yang dianggap sebagai pionir peneliti bidang keperilakuan dalam bisnis. Namun istilah akuntansi keperilakuan itu sendiri baru muncul pada tahun 1967
dalam artikel Journal of Accountancy Accounting Research of Baker di tahun 1967 yang mereview tulisan Cook pada tahun 1967. Nah, yang selanjutnya ada pengaruh teknologi akuntansi manajemen. Nah, sejak kelahiran akuntansi mengalami perkembangan pasang surut, terutama akibat perkembangan teknologi. Nah, teknologi menyentuh dunia akuntansi melalui tiga macam cara. Yang pertama, kemajuan teknologi telah secara langsung mengubah teknologi pemrosesan dalam menjadi informasi. Nah, perubahan teknologi pemrosesan data ini telah menyebabkan perubahan kandungan jasa yang diberikan oleh fungsi akuntansi. Nah, yang kedua itu ada dalam unit-unit mikro, tipikal perusahaan yang menjadi lingkungan penerapan akuntansi telah terjadi perubahan teknologi produksi. Nah, perubahan teknologi produksi tersebut telah menyebabkan perubahan konstelasi fisik, ekonomi, sosial, dan politik pada unit-unit mikro. Nah, konstelasi fisik, ekonomi, dan sosial dan politik pada unit makro itu lainnya saling berkaitan. Akuntansi sebagai sistem kesimpulan aspek ekonomi dari konstelasi yang telah berubah itu tentunya harus beradaptasi dengan perubahan konstelasi itu jika ingin tetap fungsional dalam unit-unit mikro yang ada. Nah, yang ketiga itu ada pada lingkungan makro, tempat pengoperasiannya unit-unit mikro telah menjadi perubahan besar pada teknologi komunikasi dan teknologi transportasi. Nah, kejadian tersebut telah mengubah konstelasi fisik, ekonomi, sosial, dan politik lingkungan makro. Di sini pun diperlukan kemampuan adaptif dari unit mikro yang juga menuntut kemampuan adaptif dari akuntansi. Nah, yang selanjutnya ini adalah arah perkembangan akuntansi manajemen. Nah, sejalan dengan perubahan tersebut, alat dan teknik-teknik akuntansi manajemen juga mengalami evolusi yang sangat tepat. Arah perkembangannya sangat ditentukan oleh arah perkembangan praktis bisnis. Nah, teknik-teknik dan alat-alat yang telah mengalami dan akan harus berkembang di masa yang akan datang. Nah, masa akan datang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada Interface Resource Planning atau ERP. ERP yaitu sebuah sistem database tersentral yang menghubungkan seluruh bagian dalam organisasi dan memungkinkan akses real time dari berbagai fungsi organisasi. Nah, sistem ERP ini memungkinkan manajer melakukan perbaikan efisiensi secara kontinu, baik secara unit organisasi maupun di semua proses dan aktivitas organisasi. Nah, yang kedua ada Electronic Data Interchange. Nah, EDI sangat dibutuhkan dalam sistem perdagangan bisnis teknologi informasi yang berkembang yang sangat cepat ini. Nah, banyak sekali perusahaan memanfaatkan informasi dan teknologi ini membuka perdagangan secara elektronik atau e-commerce, pertukaran data, penggunaan barcode, dan sehingga dapat memangkas kos produksi dalam jumlah yang signifikan.
Nah, yang ketiga ini ada supply chain management. Nah, rantai nilai manajemen atau supply chain management atau SCM merupakan bentuk pengelolaan hubungan yang terjadi mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke agen dan retail. Nah, yang keempat ini ada TOC atau Theory of Constraint. Nah, TOC ini bukan merupakan bagian dari akuntansi, melainkan suatu alat manajemen yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan cara mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam proses pemanfaatan sumber daya tersebut. Nah, bagian terpenting dalam penerapan TOC ini adalah penerapan cost standar atau standar costing. Nah, manfaat dari penerapan TOC ini adalah meningkatkan kualitas keputusan, meningkatkan pemahaman tentang aktivitas produksi dan non-produksi, meningkatkan komunikasi dan proses pembelajaran dalam organisasi atau organization engineering. Nah, yang kelima ini ada just in time atau JIT. JIT ini adalah sebuah filosofi tentang perbaikan perkembangan melakukan pengembangan pemborosan secara terus menerus. Nah, yang keenam ini ada computer integrance atau integrance manufacturing atau CIM. Nah, CIM ini merupakan teknologi produksi yang berbasis mesin atau robot. Sejak desain produksi teknologi produksi berbasis mesin atau robot, sejak desain produk hingga produk siap dikirim ke konsumen. Yang ketujuh ada customer orientation. Nah, konsumen saat ini adalah konsumen yang sangat cerdas, dan sadar informasi dan sangat memahami kebutuhannya. Dengan demikian, apa yang diterima oleh konsumen mencakup pada fitur-fitur umum yang seperti kualitas produk, kualitas layanan, dan pedoman penggunaan, dan repertoire nama merek, dan fitur-fitur lainnya yang terpenting bagi konsumen. Nah, yang ke-8 ini ada target costing. Pendekatan target costing membutuhkan pengendalian sejak awal persiapan produksi. Nah, selama proses produksi hingga tetap tahap distribusi agar cost produk tidak melebihi target. Penambahan fitur produk akan meningkatkan cost produk sehingga margin keuntungan akan berkurang secara karena konsumen telah menetapkan harga produk tersebut. Nah, yang ke-9 ini ada Activity Based Management atau ABM. ABM ini adalah suatu sistem yang luas, dan menyeluruh, yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas untuk menciptakan nilai atau value bagi konsumen, serta memperoleh laba nilai atau value yang tersedia. Nah, pendekatan ABM ini mendukung penerapan target costing. Intinya, ABM adalah mengidentifikasi semua aktivitas produk secara teliti dan mengestimasi cost-nya.
Nah, yang ke-10 ini adalah Time Delivery Activity Based Costing atau TDABC. Nah, TDABC memiliki metode parameter ada dua, yaitu unit waktu dan penilaian. Unit waktu itu adalah biaya yang dibebankan untuk setiap satu satuan unit waktu yang digunakan sumber daya yang tersedia dalam memenuhi kapasitas yang tersedia sesuai dengan aktivitas. Yang B, penilaian. Nah, penilaian ini terhadap setiap satuan waktu yang digunakan oleh setiap aktivitas. Nah, yang ke-11 ini ada learning manufacturing. Nah, learning manufacturing ini adalah pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasikan dan mengeliminasi segala bentuk pemborosan melalui perbaikan kesinambungan dari produk atau jasa yang diterimanya. Nah, yang ke-12 ini ada Six Sigma. Six Sigma adalah sebagai metode yang sistematik dan terorganisasi untuk program-program peningkatan strategi serta program pengembangan produk dan layanan baru yang didasarkan pada metode sains dan metode statistik guna melakukan pengurangan tingkat kecacatan secara dramatik. Nah, yang ke-13 ini ada Balance Scorecard atau BSC. BSC dapat digunakan untuk menerjemahkan pernyataan, misi dan visi organisasi menjadi seperangkat tujuan yang luas dan ukuran-ukuran kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif. Yang ke-14 ada metodologi campuran atau hybrid metodologi. Meskipun program-program perbaikan berkelanjutan dapat membuat organisasi meningkatkan operasi organisasi dalam bentuk aspek. Nah, program tersebut efektif dalam menyelesaikan seluruh masalah dalam organisasi. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan tersebut, telah banyak perusahaan menggabungkan berbagai jenis program pengembangan. Penggabungan ini secara individu, penggabungan ini dapat memperkaya suatu program jika dibandingkan dengan penerapan secara individu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.